Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca doa masjid. Silakan Mas Mulyono maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama berdoa supaya ilmu kita bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Silakan duduk kembali. Ya Ibu. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ibu lihat dulu di buku absen. Aziz, Hadir Bu. Komari, Hadir Bu. Mulyono, Hadir Bu. Sulastri, Hadir Ibu. Satur. Tidak ada ya izin? Tidak ada Bu. Tidak ada surat izinnya ya? Anu susulan Ibu, susulan. Oh ya, nggak apa-apa. Neneknya meninggal katanya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih semangat, tidak ngantuk, Ibu punya permainan, yaitu namanya tepuk semangat. Semangat ya. Tepuk semangat. 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 Coba diikuti. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, semangat, semuanya ceria, kita kembali belajar. Semangat ya. Tujuan kita pelajaran untuk hari ini adalah mengetahui bacaan, hukum bacaan pada ilmu tajwid, yaitu idgham bilghunah, idgham bilaghunnah, dan iqlab. Namun sebelumnya Ibu mau tanya nih, masih ingat nggak dengan pelajaran minggu kemarin? Ayo coba, siapa yang masih ingat? Masih ingat Bu? Ya, Idhar Bu ya. Idhar Halki. sudah harapkan dengan. Iya. Hurufnya ada 6 Ibu ya. Oh ya, betul. Tepuk tangan untuk Mulyono. Selanjutnya, saya minta anak-anak semuanya untuk melihat gambar yang Ibu tampang di depan ini. Ini, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar Al-Quran Bu. Al-Quran, betul sekali. Al-Quran itu apa sih, anak? Ayo coba, siapa yang tahu Al-Quran itu apa? Kitab suci umat Islam Bu. Iya, betul. Kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini gambar apa? Orang mengaji Bu. Iya, Bu betul. Hikmah. Ini gambarnya Bu Hikmah lagi mengaji. Iya. Kenapa Bu Hikmah mengaji? Soalnya keutamaan membaca Al-Quran itu ada banyak sekali anak-anak. Salah satunya yaitu bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat itu apa sayang? Pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Yang kedua bisa menjadi cahaya yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Yang ketiga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa di saat di dunia kita sering membacanya. Nanti misalnya malaikat, tapi nggak mungkin ya malaikat itu misalnya. Malaikat nggak nyatet kita pada tanggal sekian di tahun ini. Kemudian Al-Quran ini datang menyaksikan ya Allah, si fulan ini sudah membaca saya pada jam ini, tanggal ini, di tempat ini. Jadi nanti Al-Quran yang akan menyaksikan kita. Mau tidak kalian disaksikan baik pada Al-Quran? Mau Bu Guru. Kalau mau berarti kalian harus banyak membaca Al-Quran. Membacanya tidak sembarang membaca, anak-anak harus tahu kaidah-kaidah tajwidnya. Contohnya di sini salah satunya yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin.
Coba silakan Aziz dibaca apa saja hukum mensukun atau tanwin. Nama bacaannya. Aziz keluar ya? Silakan mungkin masuk kemari. Hukum Kamar mandi mensukun mungkin. atau tanwin. Ada berapa? Ada 5. Kelima Kemarin kan sudah ibu bahas. Ada 5, yaitu 1 idgham bi gunnah, idgham bi Izhar gunnah, halki. izhar, Izhar halki, dan ikhfa. Ifa. Namun untuk kali ini ibu akan menjelaskan tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa sih? Idgham artinya adalah memasukkan. Apa yang dimasukkan, saudara? Yang dimasukkan adalah suara nun sukun masuk ke dalam huruf hijaiyah yang 4. Apa saja 4 itu? Ya, nun, sin, waw. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan 4 huruf tadi, ya, nun, mim, waw, maka suara nun sukunnya hilang, berubah menjadi suara yang 4 tadi itu. Digunnah artinya adalah dengan gunung. Di itu kelawan, gunnah gunung. Dengan gunung. Jadi idgham digunnah adalah membacanya dengan gunung. Di sini ibu sudah punya contoh. Nun sukun bertemu ya, membacanya mayyaqulu. Mayyaqulu. Coba ikuti ibu sama-sama. Mayyaqulu. Yaqulu. Ya betul. Fatham mubina. Fatham mubina. Misalnya ibu baca, misalnya ya ibu baca gini. Man yaqulu. Betul atau salah? Salah. salah Bu Guru. Kenapa salah? Karena nun sukunnya dibaca jelas. Seharusnya kalau itu diguna itu dimasukkan ya. Nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya. Iya betul. Betul. Tepuk tangan untuk Siti Aisyah. Cara membacanya harus dengung, yaitu mayyaqulu. Ya boleh dibaca man yaqulu. Ya. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham sama artinya yaitu memasukkan, sedangkan bila gunnah itu adalah kebalikan dari digunnah. Kalau digunnah tadi artinya kita membaca dengan dengung, kalau bila gunnah lah itu artinya tidak. Jadi bila gunnah itu tidak dengung, membacanya tidak boleh dengung, tidak boleh mandek. Contohnya di sini miladunka, tidak boleh dibaca miladunka. Yang betul membacanya adalah miladunka. Yuk coba ikuti sama-sama. Miladunka. Itu adalah nun sukun bertemu lam. Hurufnya itu bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf tersebut dinamakan idgham bila gunnah. Selanjutnya yaitu tentang iqlab. Iqlab adalah membalik. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara tanwinnya hilang tapi menjadi seolah-olah menjadi suara nun sukun. Contohnya membaqilah, membaqilah, awanum baina, awanum baina. Coba yang paling belakang Mulyono ikut membaca. Awanun. Ibu. Baca. Awanun baina Lagi. abadan bima. Pintar Mulyono. Ayo pindah ke depan aja duduknya, biar nggak selalu bercanda. Pindah ke depan ya duduknya. Sekarang ibu mau memberikan contoh-contoh bacaan idgham di gunnah. Kalian simak, kalian paham. Ikuti ibu membaca. Ayyatubu,
Ayatubu. Wujuhu yawma idzin. Wujuhu Yawma idin. Alhamdulillah, barakallah, semuanya anak-anak ibu pintar. Selanjutnya adalah Amin. contoh bacaan idgham bila gunnah. Ikuti lagi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakun Yang terakhir yaitu contoh bacaan iqlab. iklab. Bakhila. Man Bakhila. Itu salah ketik itu aslinya. Bola. Ya. Apa ya? Yang bawah Tulisannya. bukmun. Alhamdulillah semuanya bisa. Sekarang ibu mau nunjuk satu-satu nih bacanya. Coba tadi Mas Mulyono sudah membaca. Mas Aziz mana ya? Mas Aziz Hadir, ada? Bu. Ya silakan dibaca contoh bacaan iklatnya. Mam bakhila Yang bawah bukmun. dibaca dengung. Kenapa itu Mas Aziz? Ikhlas, Bu. Iya, iklab. Kenapa dibaca iklab dinamakan iklab? Iklab. Nun sukun. Bertemu dengan Ba. Ya. Huruf iklab ada berapa Mas Aziz? ada 2, Bu. Ada satu nak. Ada 1 ya, Bu. Iya. Aku saya lupa, Satu. Bu. kan satu tetap jadi Duduknya satu. pindah aja, jangan dekatnya Mulyono. Mas Aziz kalau sama Mulyono sudah dudukkan aja di depan. Iya, Bu. Pindah ke Itu depan. nakal, Bu. Bu, Selanjutnya yang belum ini Mas Komari, coba dibaca contohnya. Idgham Walam bila yak walam yakun lahu kufuwan ahad. ini namanya bacaan apa? Idgham bila gunahu. Tuh, kenapa dinamakan bacaan idgham bila gunnah? Nun sukun bertemu lam. Bagus. Kalau boleh tahu idgham bila gunnah ada berapa? 2, Bu. Ada 2, apa saja? alhamdulillah. Pinter kerja gerak. Apa saja? Ya, Lam dan ro. ya pintar. Nanti boleh pulang duluan. Ini yang belum baca yang mana ya? Mbak Sulatri belum baca. Ayo silakan dibaca Belum, contoh Bu. bacaan idgham bi gunnah. Ya. Ayatub. Dibaca ayatubu apa ayatub, Bu? Kita membacanya tidak tanpa wakaf saja ya. Ayatu. Oh iya. Ayatub. Wujuhu yawma idin. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Ini namanya bacaan apa, Nak? Bacaan idgham bihunah, Bu. Kenapa dinamakan bacaan idgham bi gunnah? Ya, karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Iya, Dan juga Min. tanwin ya, Bu. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Mbak Sulatri sudah tahu huruf idgham bi gunnah ada berapa? Ada 4, Bu Guru. Apa saja, Nak? Coba sebutkan. Yamu ya, Bu. Ya, nun, mim, wawu. Ya, alhamdulillah, barakallah semuanya sudah bisa. Ibu nanti akan melakukan penilaian, tetapi sebelumnya ada tugas untuk kalian ya. Buatlah contoh bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab masing-masing 3. Waktunya 10 menit. Mulyono, ayo coba pindah ke depan, Nak. Ke depan kerjakan ya. Ya, Bu. Siap. 10 menit kumpulkan ke depan. Sudah selesai, Ya, Bu Guru. silakan dikumpulkan ke depan semuanya ke meja ibu. Ini sudah tak kasihkan, Bu. Nah, Ya, ya, dibaca, Ibu ya? iya. Coba contoh idgham bi gunnah apa? Iya.
Kinwanun. Gimana, Nak? Nun sukun bertemu wawu, iya. Nun sukun bertemu wawu itu. Iya, cara membacanya gimana? Kinwanun. Iya, betul. Iwanun tidak boleh print, wanun tidak boleh dibaca jelas ya. Fidunya, ya. Gimana, Nak? Fidunya. Dunya itu bukan bacaan idgham. Nanti Kan dijelaskan bertemu ya, Ibu. bacaannya. Iya. Dan sukun bertemunya dalam satu kalimat itu bukan bacaan idgham. Kita bahas. Oh, pelan-pelan gitu ya, Bu. Ya, Saya kira sama. sama. Sudah ya. Itu bentuk penilaian hari ini. Nanti diambil, saya kembalikan setelah jam istirahat bukunya, penilaiannya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya. Tadi kita belajar tentang apa saja? Idgham bi guna, idgham bi guna, Ya, idgham bilahnya ikhlas. Iklat. Bab. Bagus sekali Bu Nyono. Nanti boleh pulang duluan ya. Ya, Bu. Alhamdulillah untuk pelajaran kali ini yaitu tentang idgham bi guna, idgham bila guna, dan iklat sudah selesai. Insyaallah semoga kita sama-sama panjang umur, sehat, minggu Amin. kembali berjumpa dengan pembahasan hadis tentang silaturahmi. Semuanya sudah punya bukunya kan ya? Sudah, Bu. Bu Mulyono yang hilang sudah ketemu. Sudah kemarin ketemu. Jangan lupa kalian belajar hadis tentang silaturahmi. Nanti ketika waktunya lagi kalian sudah bisa menghafalnya. Iya. Sebelum ditutup pelajaran ini, kita baca doa bersama-sama. Namun sebelum doa, Ibu ingin mengajari kalian tepuk literasi. Biar semangat ya, kayaknya yang belakang ini sudah mulai mengajar. Tepuk literasi. Membaca, menulis, berkarya. Hebat, hebat. Keren. Bisa? Coba yuk. Tepuk literasi. Membaca, menulis, Menulis. berkarya. Ya. Hebat, hebat. Keren. Alhamdulillah semuanya sudah bisa. Jangan lupa minggu depan kita mempelajari tentang hadis silaturahmi. Sebelum pelajaran ini kita tutup, marilah kita membaca doa sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, berkah, Amin, amin ya dan rabbal alamin. menjadi amal jariah untuk anak-anak kita kelak. Doa akan dipimpin oleh Aziz. Silakan. Mari teman-teman kita terus belajar kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hikmatul Mukarramah yang tadi sudah mempresentasikan proses pembelajarannya dengan baik. Kami persilakan Bapak Nurul. Terima kasih Pak Nurul. Ini kameranya tidak saya nyalakan karena ada pemadaman listrik di rumah di kondisi hujan ya tenjih. Itu napa daripada hitam kelam tenjih. Tapi saya dengarkan secara keseluruhan dari Bu Hikmah mulai pendahuluan, kegiatan inti, penutup sudah sempurna. Alhamdulillah 5 yang tampil ini bisa disempurnakan di nomor 5 termasuk Bu Hikmah. Cuman di pendahuluan itu yang saya garis bawahi mungkin terkait dengan membuka pembelajaran itu sudah belum ada dari nomor 1 sampai nomor
5 ini yang memunculkan nasionalisme tadi, penyemangat itu motivasi anak sudah. Yang kedua, ini ya walaupun tidak tertulis di dalam RPP, itu kondisi real di sekarang begitu, mengingatkan untuk anak-anak walaupun di aturan pemerintah itu kalau di luar ruangan juga sudah boleh melepas masker ini. Nah, ini yang mungkin perlu sedikit ada kita uraikan, artinya tetap jaga protokol kesehatan, sering cuci tangan, itu mungkin perlu juga disampaikan untuk besok-besok misalkan seperti itu. Ini ya di pembuka untuk menyemangati anak-anak begitu. Secara keseluruhan yang ditampilkan sudah lumayan bagus dan sudah bagus Ibu Hikmah. Untuk kegiatan penutup terus penilaian itu sudah. Sementara itu Pak Nurul yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fathur. Alhamdulillah untuk yang kelima ini sudah bagus Bapak ya, Ibu ya. Terus dapat ya memang kita harus belajar dari sebelumnya sehingga kekurangan atau hal-hal yang perlu dilengkapi di pertemuan yang terakhir, katakan yang kelima, ini bisa terpenuhi sehingga kekurangan itu tidak begitu tampak. Saya lihat ada walaupun tidak kuat begitu Bu ya, tapi yang jelas yang penting ada gitu. Yang penting ada ketika melakukan pembukaan pendahuluan, kemudian pembukaan ya, kemudian inti, kemudian penutup. Itu yang penting ada walaupun tidak kuat, saya kira tidak masalah. Nah kalau saya Pak Fathur insya Allah masih yang terbaik, walaupun yang pertama pun Pak Aziz pun kami nilai di atas rata-rata, kan gitu ya Pak Aziz. Tidak di bawah rata. Ya, tidak di bawah rata-rata. Walaupun pada hakikatnya ada kekurangan di sana sini tetap. Ya, tapi tetap intinya kekurangan itu memang kalau dalam kita lihat sendiri Bapak nggih, kekurangan kita tidak kelihatan. Tapi kalau dilihat orang lain baru tampak kelihatan. Nah, jadi memang itu kita, walaupun saya umpamakan saya ngajar gitu Bapak, pasti ya juga punya kekurangan. Dilihat dari kacamata Bapak, ini kurang ini kan gitu. Nah, namanya manusia itu wajar pasti punya kekurangan. Kalau nggak punya kekurangan itu malaikat ya, kira-kira malaikat. Begitu, saya kira itu tadi sudah bagus masukan dari Bapak Fathur. Tadi saya kira cukup Ibu, insya Allah besok libur ya, besok libur, lusa hari Kamis kita mulai lagi 4 orang. Kalau hari ini 5, insya Allah ke depan 4, terus ke depannya lagi, besoknya lagi 4 itu. Dan saya harap pembelajaran yang untuk besok kekurangan hari ini sudah tertutup, sudah selesai dengan Bu Hikmah yaitu yang baik. Kemudian ke depan itu tambah sempurna, dan harapannya nanti terakhir ya sudah tidak ada masukan lagi dari kami. Saya kira itu Bapak. Untuk besok tetap jam 3, untuk lusa maksud saya, hari Kamis tetap jam 3 atau agak maju. Saya memang nggak akan Bapak Ibu, atau tetap jam 3 saja. Enggak, kelompok 2 gimana? Enggak, kelompok 2 gimana? Siap G, kelompok 2. Kalau bisa enggak sampai. Oh gitu. Jam 1 mulai. Atau begini Pak Nurul,
Nggih. Karena untuk Bapak Ibu semuanya kan hampir semuanya mengikuti PAT, penilaian akhir tahun. Nah, untuk misalkan diawali itu bisa apa tidak, taruhlah jam 2:30 ataupun jam 2 atau sebelumnya ya kan. Ya. Ini mah nggak akan. Sebenarnya kalau kita on time umpamakan jam 3 kemudian 15 menit, saya kira cukup itu. Cukup ya. Iya, dengan komentar-komentar yang tidak begitu banyak ya. Kalau mungkin awal-awal ini masih perlu komentar banyak, tapi kalau yang kedua, ketiga, saya kira tidak perlu ya komentar lah sedikit-sedikit. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Napa nggih disepakati jam 3 ngoten nggih. Dengan kesepakatan Bapak Ibu nanti harus melihat waktunya. Jadi intinya saja sekali lagi Bapak Ibu jangan menyampaikan materi, maksudnya materi secara mendalam, luas gitu ya. Maksudnya sampai bisa gitu ya. Sudah bisa, in-on sudah bisa semua gitu maksud saya. Tidak perlu terus diulang-ulang sampai 4 kali, 5 kali gitu ya. 1 kali atau 2 kali ya bagus. Nah, itu aja saya kira sudah paham kalau metodenya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu ketika mengajar peer teaching itu bukan ngajar materi sesungguhnya, tapi memang bagaimana Bapak Ibu cara mengajar dan memintarkan atau mencerdaskan anak-anak itu. Kira-kira begitu Bapak. Nggih, kalau jam 3 nggih, Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih. Itu tugasnya bagaimana? Itu tugas yang rektor diupload ya. Oh ya. Untuk tugasnya Bapak Ibu tadi kan sudah di video. Ya, linknya saja dikasihkan diupload ke LMS Bapak Ibu masing-masing. Ya, begitu. Bagaimana Pak Mulyono? Ya baik. Kalau betul baik mohon maaf. Untuk rekodnya yang rekod awal sampai akhir ini ada yang sudah merekod gitu ya. Oh jadi nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Oke. Biar diupload ngaten. Nggih. Kurang lebihnya kami mohon maaf akhiran kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngapunten nggih, wau tak Napa-napa Bu, santai mawon. Nggih, resepnya saya kirim lewat WA ya. Ngapunten kula nyuwun pamit. Mungkin nggih rekamannya April nggih. Nggih, Niku kula diupload. lewat WA nggih. Nggih. Kula Boleh kula. Nggih. bagus. Napa cekap Bu dikirim teng WA? Cekap mangke kula anu. Kompres. Kula ekstrak ten anu. Mboten linge mawon. Oh, ngoten. Nggih. Terus Nggih lingi mana Pak nggih lingi. drive pindah terus mungkin linge mawon. Nggih. Nggih lingi mas saya. Tidak bener gawe iki. Ki Pak Mul. Tapi nanti Nggih siap. malah Terus mawon. dan kula mboten napa. Terus Nanti drive-nya pakai akun saya enggak apa-apa, Pak. bertemu napa. Santai mawon Pak Jas nggih. Iya. Kayaknya nggak apa-apa.